ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'il Ilm wal Hikam, Jami'il Ulum wal Hikam lil Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdillah Al-Muhanna hafizahullahu taala. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang keempat. Hadis yang keempat, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang yang as-sadiq, jujur, al-masduq, lagi dipercaya. Ini adalah dua sifat di antara sifat-sifat mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jujur dan dipercaya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, yaitu setetes air. Thumma yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah di waktu yang semisal itu, yaitu 40 hari berikutnya. Thumma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging juga di masa yang semisal itu, 40 hari yang ketiga. Thumma yursilullahu ilaihil malak, kemudian Allah mengutus pada janin tersebut malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, lalu malaikat tersebut meniupkan ruh di dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat diperintah untuk mencatat 4 perkara. Bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. 4 perkara tersebut adalah mencatat rizkinya, amalannya, ajalnya, dan yang keempat, apakah dia sengsara atau bahagia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fawalladzi la ilaha ghairuh, maka demi zat yang tidak ada ilah selain dia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain dia, yaitu demi Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dengan surga hanya 1 jengkal, sangat dekat sekali. Namun catatan kitab itu mendahuluinya.
sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk di dalamnya. Masuk di mana? Surga atau neraka? Neraka. Dan sebaliknya, kata Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan ahli neraka, hingga antara neraka dengan dirinya hanya sejarak satu jengkal saja. Lalu catatan kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun masuk ke dalamnya, yaitu masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara hadis yang istimewa di dalam kitab atau di dalam kumpulan hadis Arba'in Nawawi, karena menggambarkan tentang penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian sendiri apakah kalian tidak melihat? Yaitu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah sangat banyak kita lihat di alam semesta yang sangat luar biasa ini. Namun tidak perlu jauh-jauh sebenarnya. Di dalam diri kita sendiri, kalau kita mau merenungkan tanda kekuasaan Allah, maka sangat jelas. Dan ini di antara hadis yang mengingatkan kita betapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat luar biasa. Diawali dengan air mani, mimma immahin, air yang hina. Ya, bukan air yang istimewa, air yang hina. Namun dengan kemahakuasaan Allah, air itu berubah menjadi segumpal darah. Yang juga apa? Ya, segumpal darah itu masih menjijikkan. Kemudian berubah menjadi segumpal daging, dan pada akhirnya Allah sempurnakan penciptaan dengan ditiupkan ruh. Ini bayangkan seorang manusia yang awalnya bukan apa-apa, ya, bukan hanya sekedar, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, berasal dari setetes air mani yang hina. Lalu dengan nikmat dan karunia Allah, kita bisa menjadi seperti ini sekarang. Ya, tidak ingatkah kita berasal dari apa kita dahulu? Untuk itu, apa yang mau kita sombongkan dari diri kita? Berasal dari sesuatu yang hina. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya dengan bagaimanakah nasib manusia pada akhirnya. Kita hidup, kita beramal, pada akhirnya kita kembali ke surga atau neraka. Jadi ini miniatur kehidupan manusia secara umum, terwakili di dalam hadis ini. Kita berasal dari sesuatu yang bukan apa-apa, lalu kita tumbuh menjadi manusia yang bisa beramal saleh, dan pada akhirnya kita akan kembali ke tempat asli kita di akhirat, surga atau neraka. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kandungan umum di dalam hadis yang mulia ini. Sekarang kita masuk pada penjelasan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala yang diringkas oleh Syekh Al-Muhanna hafidhahullah ta'ala. Berkata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, hadzal hadis muttafaqun alaih wa talaqathu al-ummatu bil qabul. Hadis ini disepakati kesahihannya. Ya, muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Dan umat menerima dengan sebenar-benarnya. Wa huwa yadullu ala anna al-janina. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya janin yataqallabu fi 120 yawman,
itu berubah bentuknya selama 120 hari. Total perubahan bentuk janin itu selama 120 hari. Fi salasati atwar, dibagi menjadi 3 tahapan. Yakunu fi kulli arba'ina minha fi taurin. Di setiap 40 hari itulah satu tahapan. Ya. Jadi total 120 hari terbagi menjadi 3 tahapan. Fayakunu fil arba'inal ula nutfatan. Penciptaan manusia dimulai dari 40 hari pertama berupa setetes air. Tsumma fil arba'ina tsaniyati 'alaqatan. Kemudian berubah menjadi segumpal darah pada periode tahapan 40 hari yang kedua. Ya. Alaqah wal alaqatu qit'atun min damin. Alaqah itu segumpal darah. Jadi darah yang apa? Menggumpal, bukan darah yang cair, tapi darah yang menggumpal. Tsumma fil arba'ina tsalitsati mudghatan. Kemudian berubah menjadi segumpal daging pada 40 hari yang ketiga. Ini tahapan yang terakhir. Wal mudghah, dan yang dimaksud dengan al mudghah qit'atun min lahmin, ya, segumpal daging, seonggok daging. Jadi dari darah yang beku, yang menggumpal berubah menjadi apa? Daging. Tsumma ba'dal mi'ati wal 'ishrina yauman. Nah, setelah 40 hari yang ketiga, tepatnya hari ke-120, yanfukhul malaku fihi ruh. Malaikat meniupkan ruh di dalam janin tersebut. Wa yaktubu lahu hadhil arba'al kalimat. Lalu mencatat pada janin tersebut 4 perkara. Apa tadi? Rizkinya, amalannya, kemudian ajalnya, lalu nasibnya di dunia dan di akhirat tentu saja, sengsara atau bahagia. Wa qad dzakarallahu fil Qur'an fi mawadhi'a katsirah, dan sungguh Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat atau di banyak tempat taqallubal janin fi hadhil atwar, perubahan yaitu janin di beberapa tahapan ini. Kaqaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-5, ya, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-5 Allah berfirman, ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya apabila kalian berada di dalam keraguan tentang hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari setetes air, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang disempurnakan kejadiannya atau yang tidak disempurnakan. Ini untuk menjelaskan kepada kalian, dan kami tetapkan yaitu di rahim-rahim tersebut apa yang kami kehendaki sampai ajal yang ditentukan. Ya. Jadi ini diantara ayat yang menunjukkan periode atau tahapan penciptaan manusia. Diawali dengan dari tanah, kemudian setetes air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, baik yang disempurnakan atau mungkin yang tidak disempurnakan. Lalu Allah tetapkan janin tersebut di rahim seorang wanita
hingga hari yang ditentukan, hingga hari kelahiran mereka. Wa dzakara hadhil atwar as-salasah, dan Allah menyebutkan 3 periode ini, an-nutfah wal 'alaqah wal mudghah, yaitu setetes air, segumpal darah, segumpal daging, fi mawadi'a muta'addidatin minal Qur'an, di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan hanya ayat itu saja, tapi di beberapa tempat. Wa fi mawdi'in akhar, dan di tempat yang lain, dzakara ziyadatan 'alaiha, Allah menyebutkan tambahannya, yaitu selain selain air, darah, daging, itu Allah sebutkan yang lainnya. Ya, kalau di ayat sebelumnya bahkan ada tambahan apa tadi? Tanah. Min turabin, dari apa? Tanah. Baru setetes air mani, baru segumpal darah, baru segumpal daging. Jadi di ayat kelima dari surat Al-Hajj itu ada 4 tahapan. Nah, di ayat yang lain, di tempat yang lain ada tambahan tahapan yang lain. Faqala fi suratil mu'minin, misalnya di dalam surat Al-Mu'minin, surat Al-Mu'minun maksudnya ya, Allah berfirman, yaitu di ayat yang ke-12 sampai 14. Allah berfirman, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan, fa khalaqna al-'alaqata mudghah, fa khalaqna al-mudghata 'idhamah, fa kasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan dari saripati tanah tersebut nutfah, setetes air, yaitu air mani, fi qararin makin, di tempat yang kokoh, yaitu di rahim seorang wanita. Kemudian kami ciptakan dari setetes air tersebut alaqah, segumpal darah. Lalu kami ciptakan dari segumpal darah itu mudghah, segumpal daging. Lalu kami ciptakan dari segumpal daging tersebut idhaman, tulang. Lalu kami bungkus tulang tersebut dengan lahman, daging lagi. Ya. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami tumbuhkan darinya penciptaan lainnya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ada berapa tahapan di sini? Coba kita baca penjelasan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Fahadhihi sab'u taratin, maka di sini ada 6 fase atau tahapan. Ya, zakarahallahu fi hadhil ayah, yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, li khalqi bani Adam, di dalam penciptaan anak Adam, qabla nafkhir ruh, sebelum ditiupkannya ruh. Wa kana Ibnu Abbas yaqul, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, khuliqa ibnu Adam min sab'in, anak Adam diciptakan pada 7 periode, 7 tahapan. Thumma yatlu hadhil ayah, lalu beliau membaca ayat ini. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. 7 tahapan ini kalau bisa kita coba perinci, gimana hitungannya ini? Min sulalatin min tin, dari saripati berupa apa? Tanah, ini 1. Kemudian menjadi nutfah, air. Kemudian menjadi alaqah, darah. Kemudian menjadi mudghah, daging. Kemudian menjadi idhaman, tulang. Kemudian setelah tulang dibungkus dengan daging lagi, 6. Mana yang ke-7? Wallahu a'lam bishawab. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami tumbuhkan
yaitu apa? Bagian ciptaan Allah yang lain. Ya, mungkin bisa kulit bagian luar, lalu ada rambutnya, lalu ada matanya, lalu ada kukunya. Jadi apa? 7. Ya, ada 7. Bisa dipahami? Ya. Yang pertama apa tadi? Saripati tanah. Yang kedua, setetes air. Yang ketiga, segumpal darah. Yang keempat, segumpal daging. Yang kelima, tulang. Dari tulang dibungkus lagi keenam, daging. Yang ketujuh, penyempurnanya. Khalqan akhar, ciptaan Allah yang lain. Dan ini bisa berupa apa? Ya tadi, rambut, mata, alis, kuku. Ya, jadi ada 7 tahapan. Nah, adapun hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu hanya menyebutkan 3, ya ini secara global. Ini secara global. Dan mungkin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga bisa menjadi salah satu contoh yang disebutkan oleh para ulama usul bahwa Al-Quran dan Sunnah itu saling menjelaskan. Umumnya Al-Quran itu bersifat umum, Sunnah bersifat khusus. Contoh, perintah salat. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman untuk salat tanpa menyebutkan detail waktunya. Hanya disebutkan secara umum. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ya, dirikanlah salat liduluki syams, ketika matahari masuk, ila ghasaqil lail, sampai malam, wa qur'anal fajr, dan membaca Al-Qur'an di waktu subuh. Ya, itu secara garis besar waktu salat manusia. Ya. Adapun perincian kapan waktu dari masing-masing salat dijelaskan di dalam sunnah. Waktu subuh kapan, waktu zuhur kapan, waktu asar kapan, waktu maghrib kapan, waktu isya kapan. Berarti Al-Quran dalil umum tentang perintah sholat, sedangkan ditafsirkan atau diperinci oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Quran ditafsirkan oleh apa? Sunnah. Namun para ulama usul juga pernah menyebutkan bahwasanya ada kalanya Quranlah yang menjelaskan sunnah. Quran justru menjelaskan sunnah. Sunnahnya umum, Qurannya yang memerinci. Nah, bisa jadi di antara contohnya hadis ini. Hadis Ibnu Mas'ud umum. Penciptaan manusia hanya 3 fase atau tahapan di dalam hadis. Hanya disebutkan apa? Setetes air dalam 40 hari, kemudian segumpal darah dalam 40 hari kedua, lalu segumpal daging dalam 40 hari ketiga. Baru ditiupkan ruh. Hanya itu saja. Sedangkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai 14, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada 7 tahapan. Ya. Berarti Al-Quran di dalam ayat ini memerinci as-sunnah di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam shawab. Taib. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab beralih pada satu pembahasan yang cukup penting di sini. Beliau mengatakan waqad rakhasa ta'ifatun minal fuqaha lil mar'ah fi isqati ma fi batniha ma lam yunfakh fihi ruh. Sebagian kelompok dari ahli fikih memberi keringanan bagi seorang wanita untuk menggugurkan janin yang ada di perutnya selama belum ditiupkannya ruh. Wa ja'aluhu kal azli, dan mereka sebagian ahli fikih ini menjadikannya seperti azal. Azal itu apa? Azal itu
mengeluarkan air mani tidak di rahimnya, tidak di rahim seorang wanita, ya, dikeluarkan di luar rahim. Itu apa? Azal. Nah ini, sebagian ahli fikih menghukumi menggugurkan janin sebelum ditiupkan roh itu seperti azal. Namun Imam Ibnu Rajab menegaskan wa huwa qaulun dhaif. Ini pendapat yang lemah. Jadi beliau tidak setuju dengan pendapat ini. Li'annal janina waladun in aqada. Karena janin meskipun belum ditiupkan ruh sebelum 120 hari, dia adalah seorang anak yang sudah jadi. Ya, Allah sudah memulai penciptaannya. Wa rubbama tasawwar. Bahkan bisa jadi sudah ada bentuknya meski belum sempurna. Wa fil azli, sedangkan azal lam yujad waladun bil kulliyah, sama sekali belum tercipta seorang anak. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi berbeda antara hukum azal dengan menggugurkan kandungan. Ya. Azal itu seorang suami mengeluarkan air mani tidak di rahim istrinya, tidak pada tempatnya. Ya, dikeluarkan di luar atau dengan penghalang atau yang semisalnya. Yang kita ketahui di dalam yaitu kehidupan modern tentang medis masalah ini, ya. Itu jelas-jelas air mani yang dikeluarkan di luar, bukan di rahim. Adapun menggugurkan janin, ini yang digugurkan katakanlah pada 40 hari pertama, yang masih dalam bentuk apa? Air, ya, segumpal air atau setetes air. Tapi ini sudah terbentuk, sudah Allah siapkan pembentukan anak tersebut. Jadi ini sudah dianggap sebagai apa? Calon nyawa meskipun belum ditiupkan roh. Jadi beda menggugurkan janin meskipun belum ditiupkan ruh dengan apa? Azal. Ya, dengan azal. Nah, kesimpulannya yang sahih menggugurkan janin meskipun belum ditiupkan ruh itu haram. Itu berdosa. Ya. Taib. Sedikit kita tambahkan kata Imam Ibnu Rajab berikutnya, waqad sarraha ashabuna bi annahu idza sara al-waladu 'alaqah lam yajuz isqatuhu. Dan sungguh para sahabat kita, yaitu para ulama di zaman Imam Ibnu Rajab yang bermadzhab Hambali, sebagaimana Imam Ibnu Rajab itu menegaskan bahwa apabila anak itu sudah menjadi segumpal darah, berarti sudah masuk periode kedua, 40 hari kedua, lam yajuz, tidak boleh digugurkan. Li'annahu waladun in aqada, karena sudah menjadi anak. Sudah menjadi anak. Bi khilafi nutfah, berbeda dengan ketika masih berupa nutfah, yaitu air. Fa innaha lam tanaqid ba'du wa qad la tan'aqidu waladan, karena belum menjadi anak. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kesimpulannya menggugurkan janin ketika sudah terbentuk meskipun belum ditiupkannya ruh, baik masih periode 40 hari pertama atau 40 hari kedua atau 40 hari ketiga, itu hukumnya haram. Ya, itu hukumnya haram. Meskipun para ulama membedakan konsekuensi dari menggugurkan janin sebelum ditiupkan roh dengan setelah ditiupkannya roh. Sebelum ditiupkannya roh hukumnya haram, namun tidak ada konsekuensi hukuman yang diatur di dalam agama kita. Ya, dosa. Ya, dosa. Termasuk di antara bentuk pelanggaran terhadap ayat. Ya, Allah telah menciptakan manusia, lalu kita apa? Ya, naudzubillah min dzalik, gugurkan.
Namun kalau sudah ditiupkan roh, dosanya lebih berat. Kenapa? Karena bisa masuk hukum membunuh. Dari mana? Karena sudah adanya nyawa, sudah ada apa? Roh. Setelah 40 hari ketiga, apa kata Nabi SAW? Tsumma yursilullahu ilaihil malak fayanfukhu fihi roh. Allah kirimkan malaikat lalu meniupkan roh. Berarti sudah apa? Bernyawa. Kalau digugurkan saat sudah memiliki roh, berarti sama dengan pembunuhan. Dosanya lebih besar. Wala taqtulu auladakum khasyata imla. Allah menyebutkan dua, yaitu redaksi. Jangan kalian bunuh anak kalian karena miskin atau karena takut miskin. Ya, dan sudah pernah kita jelaskan insyaallah di dalam pembahasan kitab Al-Kabair. Baik karena miskin, kondisi miskin, ya takut punya anak, jadi digugurkan. Atau takut miskin, sekarang masih cukup, tapi nanti kalau punya anak, ya nanti nambah-nambah ya apa? Pengeluaran. Nah, takut miskin. Dua-duanya tidak dibolehkan. Ya, karena Allah berjanji, Allah yang akan memberi rezeki kita ataupun anak-anak kita. Taib. Jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, menggugurkan janin itu beda dengan azal. Menggugurkan janin itu dosa. Ya, namun dibedakan menggugurkan sebelum ditiupkan roh dengan setelah ditiupkan roh. Sebelum ditiupkan roh tidak masuk pembunuhan. Setelah ditiupkan roh masuk pembunuhan dan dosanya lebih besar. Berikutnya wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallazi la ilaha ghairuh, maka demi zat yang tidak ada ilah selain Ia, yaitu demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar selain Ia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati ila akhiril hadis. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga sampai akhir hadis. Qila, dikatakan innahu mudrajun min kalami Ibni Mas'ud. Lafaz ini sampai akhir ada yang mengatakan itu mudraj. Itu adalah tambahan dari ucapannya Ibnu Mas'ud. Jadi bukan sabda Nabi SAW. Ya, ada yang mengatakan sabda Nabi SAW hanya sampai pada wa ajalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Hanya sampai di situ. Adapun lanjutan hadisnya ada yang mengatakan itu adalah ucapannya Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Wa qad ruwiya hadzal ma'na 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidatin aidan. Namun diriwayatkan yang semakna dengan hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beberapa sisi. Ya. Khusus untuk riwayat ini ada yang mengatakan ini adalah ucapannya Ibnu Mas'ud. Namun realitanya ternyata dalam riwayat yang lain ternyata ada kok sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakna. Contohnya, fi sahihil Bukhari an Sahal bin Sa'din anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diingat ya, dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Dari Sahal bin Sa'ad. Sedangkan hadis keempat dari Arba'in Nawawi ini riwayat Bukhari Muslim namun dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi beda rawi dari kalangan sahabat. Ya, dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Memang hadis ini, perhatikan, memang hadis ini enggak sama dengan hadis Ibnu Mas'ud tadi. Ya. Karena hadis Ibnu Mas'ud itu lebih rinci. Ada yang beramal amalan ahli surga, namun menjelang ajalnya dia beramal amalan ahli neraka. Ia pun masuk ke neraka. Sebaliknya ada yang beramal dengan amalan ahli neraka,
namun di akhir hayatnya ia beramal-amal ahli surga, lalu ia pun masuk surga. Nah, itu hadisnya apa? Agak panjang. Tetapi kesimpulannya apa? Sama. Apa itu? Seseorang itu akan berakhir kehidupannya sesuai dengan apa yang ia jalani di akhir hayatnya. Kalau ia mengakhiri kehidupannya dengan amalan ahli surga, ia masuk surga. Kalau ia mengakhiri hidupnya dengan amalan ahli neraka, ia pun masuk neraka. Dan ini cukup disimpulkan dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Bisa dipahami ya? Wa fi sahih Muslim. Nah, ada lagi hadis yang lain, bukan hanya satu hadis. Dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Nah, jadi ada 3 sahabat nih yang meriwayatkan hadis yang semakna. Ibnu Mas'ud dalam Arba'in Nawawi, kemudian Sahal bin Sa'ad dalam Sahih Bukhari, dan Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Dari Nabi SAW beliau bersabda. Nah, ini persis dengan hadis Ibnu Mas'ud. Perhatikan. Innar rajula la ya'malu az-zamana tawila bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya seseorang ada yang beramal dalam masa yang lama dengan amalan ahli surga. Summa yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli nar. Namun ditutup amalan di akhir kehidupannya dengan amalan ahli neraka. Wa innar rajula, dan ada seseorang la ya'malu zamana tawila bi amali ahli nar, dalam masa yang lama dia beramal dengan amalan ahli neraka. Thumma yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli jannah, lalu ditutup amalannya semasa hidupnya dengan amalan ahli surga. Ini lebih mirip ya, lebih mirip dengan hadis Ibnu Mas'ud. Ya, cuman para ulama memang betul-betul teliti di dalam menetapkan hadis. Meskipun hadis Ibnu Mas'ud tadi mirip banget dengan hadis Sahal bin Sa'ad, tapi kalau itu bukan dari sabda Nabi SAW, ya mereka perkarakan. Meskipun mereka tidak bisa memastikan secara tepat. Karena apa? Dikatakan wakilah, ada yang mengatakan bahwasanya yang ada di dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu ucapannya Ibnu Mas'ud. Karena mereka betul-betul hati-hati jangan sampai menyandarkan ucapan kepada Rasulullah SAW padahal beliau tidak mengucapkannya. Ya. Kemudian ditambah lagi wa fi sahihain, dalam sahihain Bukhari Muslim, an Sahal bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iltaqa wa huwa wal musyrikun. Ya. Beliau pernah bertemu dengan orang-orang musyrik, maksudnya apa? Berperang. Wa fi ashabihi rajulun, dan di kalangan sahabat beliau, yaitu di pasukan kaum muslimin, ada seseorang la yada'u syadzatan wala fadzatan illa taba'ah. Ada seorang prajurit muslim yang ketika menemui seorang musuh yang lengah atau yang terpisah dari kawan-kawannya, melainkan prajurit muslim ini selalu membuntutinya. Lalu diakhiri dengan yadribuha bisayfihi, dibunuh dengan pedangnya. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ma ajza'u minna ma ajza'a minnal yawma ahadun kama ajza'a fulan. Tidak ada yang lebih mencukupi kami, maksudnya memiliki jasa besar terhadap kita hari ini seorang pun dibandingkan dengan si fulan. Jadi para sahabat merasa excited ya, merasa sangat berkesan, luar biasa prajurit ini tidak membiarkan seorang musuh yang lengah atau yang terpisah melainkan dibunuhnya. Sudah masuk Isya? Ya sudah. Baik, azan terlebih dahulu lalu kita lanjutkan biiznillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadisnya. Jadi hadis yang berikutnya, yang keempat insyaallah ini ya, dari Sahal bin Sa'ad menceritakan tentang seorang prajurit muslim yang memiliki peran yang sangat luar biasa terhadap pasukan kaum muslimin, ya, membunuh musuh dengan sangat luar biasa. Ternyata Nabi SAW mengatakan huwa min ahlin nar, orang ini penghuni neraka. Faqala rajulun minal qaum, lalu ada seseorang yang berkata, ana sahibuhu, saya temannya. Ya, saya temannya. Fattaba'ahu, lalu ia pun mengikutinya. Jadi dia tidak mendustakan sabda Nabi SAW, tetapi dia merasa, ya, orang ini teman saya. Kenapa kok bisa Nabi mengatakan ahli neraka? Nah, ya, akhirnya dia mengikutinya. Maka ia jumpai fajuriha jarhan syadidan. Ketika prajurit muslim ini terluka dengan luka yang parah, fastajalal maut, lalu ia buru-buru ingin mengakhiri hidupnya. Fawada'a nasla sayfihi 'alal ard, dia letakkan gagang pedang itu di atas tanah, wa dhubabahu baina thadyaihi, lalu ujung pedangnya ada di antara dadanya. Thumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsahu, lalu ia jatuhkan dirinya, dia tekan dirinya supaya tertancap pedang tersebut. Akhirnya ia pun membunuh dirinya sendiri. Nah, ini ternyata fa kharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang ini pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu annaka rasulullah, saya bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wa qassa alaihi al-qissah, lalu ia menceritakan kisahnya, ya. Kenapa dia mengatakan engkau adalah Rasulullah? Karena dia menyaksikan sendiri kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang yang jagoan itu mengakhiri hidupnya dengan apa? Bunuh diri. Nah, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah ini intinya, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdu linnas. Ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga sesuai dengan apa yang dilihat manusia. Ya, berjihad di jalan Allah dengan gagah berani, ini amalan ahli neraka atau surga? Surga. Yang dilihat orang, dia gagah berani membunuh musuh, itu yang dilihat orang, ya. Wa huwa min ahlin nar, padahal dia penghuni neraka. Kenapa? Karena dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tidak ada orang yang tahu kecuali fulan tadi. Jadi orang mengira dia ahli surga dengan kegagah, ya, beraniannya di dalam berperang, berjihad. Namun ternyata ia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dan ini termasuk di antara dosa besar yang menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Wa innar rajula, dan sebaliknya ada seseorang la ya'malu amala ahli nar,
Ada yang beramal dengan amalan ahli neraka, fima yabdulin nas, apa yang dilihat oleh manusia, wa huwa min ahlil jannah, sedangkan sebenarnya dia penghuni surga. Zadal Bukhari fi riwayatin lah, lalu Imam Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat ini, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada inti permasalahan. Sebenarnya ucapan ini ucapannya Nabi atau Ibnu Mas'ud? Kesimpulannya ini sabda Nabi SAW. Meskipun dalam Arba'in Nawawi hadis yang keempat ada sebagian ulama hadis yang mengatakan bagian akhir itu ucapan Ibnu Mas'ud. Ala kulli hal, dalam ilmu hadis silahkan untuk memerinci per riwayat ini apakah tambahan atau memang sabda Nabi SAW. Tapi kesimpulannya ada hadis Nabi di jalur riwayat yang lain yang menetapkan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis keempat tadi. Ya, yang kita bisa simpulkan amalan itu tergantung akhirnya. Ada kalanya orang semasa hidupnya beramal kebaikan, tapi di akhir hidupnya dia ternyata melakukan apa? Kesyirikan misalkan, maka masuk neraka. Sebaliknya, di awal hidup ada orang yang melakukan kesyirikan, ada orang yang melakukan berbagai macam dosa. Ya, dan buktinya ada siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Akan ada di antara mereka yang belum pernah sholat satu kali, sholat pun, namun ahli surga. Ya, ahli surga. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tergantung akhirnya. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah penjelasan tentang bagian ini. Taib ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan. Tafadhol, silakan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.